بجلالك وكمالك على ذين عبادك وصف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب زد صرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي وفضل الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته وكل خير من أهوال من قدمي مولاي محمد سعيد الكونان وسقلان ومن أروب ومن أجم والآل ورحمة ثم تبيين لهم آل التقى والنقى والحلم والكلام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususyan Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتح بالحضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأدام النفع وعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركته وبركات علومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضرة مشايخ وأساتذة mahad Kota pesantren khusus Kiai Haji Mustamid Kiai Abdullah bin Kajabas Kiai Mansen Kiai Haji Hafaz Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh Hasan mahad langitan khususan Kiai Haji Ahmad Marzuki Said Abdullah Fakir rahimahumullah ta'ala wa adamanna fa wa'ada alaina ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamanna fa bihi wa bi ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani al-khalfu fil wa'di. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wa la tafi bihi bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila an-nasi fi'lan bila qawlin. Fa in tararta ila al-wa'di fa iyyaka an takhlufa illa li'ajzin aw daruratin fa inna dhalika min amaratin nifaqi wa khaba'ithil akhlaqi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shama wa sala man idza hadatha kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bapak hadirin, saudara jamaah salat subuh gabungan Masjid Al-Makmur yang dirahmati Allah, bil khusus segenap pimpinan DKM Bapak Soleh Ayub dan jajarannya, para sesepuh bini sepuh, para DKM, jamaah Forum Silaturahmi Subuh Gabungan Kelurahan Gadar Utara, Pulau dan Keramat Bela Kebayoran Baru, segenap pimpinan salat subuh gabungan, Bapak hadir saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kitab Hidayatul Hidayah. Kemarin sudah kita bahas di Majelis Taklim Nurul Barakah tentang apa yang harus kita hindari dengan mulut kita ini. Yang pertama kemarin berdusta. Berdusta baik bercanda maupun dengan sungguh-sungguh serius, itu dihindari. Sebab kalau kita sudah membiasakan diri bohong dengan bercanda, itu lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau kita ini sudah dicap sebagai pembohong, maka jatuhlah harga diri kita. Kita ngomong apa aja orang kagak percaya. Siapa yang ngomong sana aja bobab. Kenapa? Karena memang udah terkenal pembohong. Meskipun yang kita informasikan itu benar. Nah ini artinya kalau toh berita itu benar, kita mesti harus meng-cross check. Bener nggak? Sebab ini yang nyampain orang biasa bohong. Nah, kalau orang yang tidak pernah bohong nyampein apa aja orang pasti percaya meskipun itu hoax. Nah makanya nih kita hati-hati gunakan lisan kita untuk tidak berbohong. Itu kemarin yang pertama. Nah lanjutannya yang kedua, wasani, dan yang kedua al-khalfu fil wa'di, yaitu menyalahi janji. Kalau kita udah janji sama siapa saja, usahakan kita menepatinya. Janji apa saja tuh? Janji ingin memberikan sesuatu,
janji ingin bertemu, janji apa saja lah, pokoknya usahakan kita penuhi janji tersebut. Biasanya kita begini nih, ntar malam datangnya ke rumah saya, insya Allah. Nah, ini kita katakan insya Allah, ya berarti kita mau hadir. Bukan berarti alasan kita nggak mau datang. Tuh, kalau kita mengatakan insya Allah berarti kita sudah berjanji akan hadir. Kalau kita memang tidak hadir, tidak bisa hadir, ya katakan, mohon maaf ya, nanti malam saya acara 3 tuh, sama ente jadi 4. Nah, bingung baginya tuh. Sono kelarnya ini. Nah, kita kalau pemain utama di acara kan bisa pulang duluan. Nah, kalau peserta pulang duluan mau kapan kagak bagian berkat. Kalau yang duluan kan, suruh pulang dulu, tentengin berkat. Nah, kalau yang peserta kagak ada yang ngerbutin, pulang-pulang aja sana. Nah, ini yang apa namanya, yang suka terjadi. Artinya semaksimal mungkin kita penuhi janji kalau kita sudah berjanji kepada seorang. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in, fa iyyaka maka berhati-hatilah kamu an ta'ida menjanjikan bi syai'in sesuatu, wala tafi bihi tetapi kamu tidak bisa memenuhinya. Jangan sampai janjiin sesuatu tapi kita enggak memenuhi janji itu, sekecil apapun. Artinya kita kalau janjiin sesuatu sama orang itu kan dia ngarep-ngarep. Nah, kalau kita enggak penuhin, dia kecewa itu. Nah, membuat orang kecewa itu ya luar biasa. Tapi kalau kita bikin orang bahagia, meskipun dengan barang yang sepele, kayak begini Pak, kita diundang orang, diundang resepsi kawinan atau khitanan atau apa saja, sedekahan, tahlil 7 hari, 3 hari, 15 hari, 40, 100 atau haul, kita datang, itu orang girang. Dia kira, Masya Allah, gue dihormatin. Jadi gue punya acara, dia datang. Begitu saja tuh udah luar biasa tuh. Membuat orang bahagia. Tidak perlu dengan barang yang mahal. Datang memenuhi undangan itu sudah luar biasa, membuat orang bahagia. Bal yambaghi ayyakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Bal yambaghi, bahkan yang bagi siogianya ayyakuna, bahwa adalah ihsanuka perbuatan baikmu ilan nasi kepada manusia fi'lan berupa aksi bila qaulin tanpa basa-basi atau bila qaulin tanpa ucapan. Bagusnya sih ya kita kerjakan aja, nggak usah pakai ngomong-ngomong. Kasih dia apa nih, pegang aja dah, dia dapat rezeki. Gak perlu janji ntar nih, kalau biarkan gua meleduk, beres dah pokoknya, beres. Begitu sukses kagak muncul, berarti beres. Nggak perlu begitu. Pokoknya ya doain aja, semoga usaha yang saya kerjakan ini sukses. Gitu aja, nggak perlu janji akan memberi ini, nggak usah. Yang biasa terjadi waktu pilpres ya, atau pemilu kada atau pemilu legislatif, banyak orang yang menjanjikan memberikan sesuatu, bahkan yang tragisnya udah dikasih, cuman kalah diambil lagi. Sini nggak ada ya. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada. Nih, jadi usahakan kalau kita berbuat baik kepada orang, nggak usah ngomong-ngomong, dia kasih aja udah. Di fi'lan bila qaulin, aksi tanpa basa-basi. Fa'init tararta ilal wa'di, fa'init tararta apabila kamu terpaksa ilal wa'di untuk berjanji, fa'iyyaka maka hati-hatilah antakhlufa, bahwa engkau menyalahi janji itu. Kalau kita terpaksa menjanji, hati-hati jangan sampai kita menyalahi janji itu. Illa li'ajzin aw daruratin, kecuali karena ketidakberdayaan, aw daruratin atau karena darurat. Nah, kita nggak bisa memenuhi janji itu karena kita sakit. Tadi mau ngajak pergi, akhirnya kita sakit, atau mau memberikan sesuatu ternyata hasilnya tidak maksimal. Kita menjanjikan nilai sekian, kita hanya tidak bisa separuh, seperempatnya. Ya nggak apa-apa.
Itu karena memang kita tidak berdaya. Au daruratin, atau karena dalam keadaan darurat. Itu tidak mengapa. Fa inna dzalika min amaratin nifaqi, fa inna dzalika, karena sesungguhnya menyalahi janji itu min amaratin nifaqi, bagian dari tanda-tanda kemunafikan, wa khaba'ithil akhlaqi, dan buruknya pekerti. Bapak Ibu Saudara, di sini Syekh Nawawi Banten sangat hati-hati tentang masalah munafik. Min amaratin nifaq itu tanda-tanda perilaku orang munafik, bukan munafik beneran. Tanda-tanda perilaku orang munafik. Jadi munafik itu ada munafik amalan wa munafik i'tiqadan. Amalan itu berarti perilaku. Kalau i'tiqadan ya keyakinan dia itu bukan orang Islam, nyamar sebagai orang Islam. Ini hanya terjadi di zaman Nabi. Yang tahu siapa yang munafik i'tiqadan hanya Nabi dan beberapa sahabat yang dikasih tahu. Kalau sekarang kita orang Islam, ada yang janji dia nggak tepatin. Kalau dia bicara dia bohong, atau kalau dia dikasih amanat dia khianat. Itu orang Islam yang melakukan perilakunya orang munafik. Jangan sekali-kali kita mencapnya sebagai orang munafik. Emang kita tahu isi hatinya? Enggak tahu. Jangan sekali-kali dicap sebagai munafik. Tapi orang itu adalah orang Islam yang melakukan dosa besar. Artinya orang Islam yang fasik. Jangan dicap sebagai munafik apa? Fasik. Orang Islam fasik, orang Islam yang melakukan dosa besar. Jangan sekali-kali kita cap sebagai munafik. Sebab apa? Karena itu kita nggak tahu hatinya. Nah, orang Islam yang ketularan perilaku orang munafik, tapi hatinya tetap orang Islam. Sebab apa? Kita nggak tahu jeroannya apa. Nah, kalau orang munafik beneran itu karena memang bukan orang Islam, dia nggak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hisab, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan surga, ya hidup selagu-lagunya. Adapun dia mengidentikan diri dengan orang Islam, tujuannya agar selamat dari hukum Islam. Nah, kalau di negara Islam dulu, non Muslim itu kena bayar pajak. Kalau negara Islam tidak, orang Islam tidak, non Muslim kena bayar pajak. Pakaiannya nggak boleh melebihi pakaian orang Islam. Rumahnya nggak boleh lebih tinggi dari rumah orang Islam. Kendaraannya tidak boleh lebih bagus dari kendaraan orang Islam. Itu. Nah, kalau sekarang terbalik, ya terbalik. Nek wong Jawa, nek wong Cina montore mentereng. Nek wong Jawa gegere kalau bathuke sing mentereng. Jadi kalau kata kiai saya dulu ngaji itu, kalau orang Cina mobilnya mentereng, rumahnya mentereng. Kalau kita orang Jawa, punggungnya sama jidatnya yang melisnar. Banyakan mikir jadi mencilak. Sampai botak malahnya. Nah, ini apa namanya? Kalau di negara Islam. Nah, mereka itu mengidentikan diri dengan orang Islam tujuannya itu, bukan karena iman. Sehingga ya tidak ada keinginan sungguh-sungguh menjalankan Islam. Nah, kalau kita ini ya memang orang Islam, tapi ketularan sifat munafik. Ya, makanya disebut dengan orang fasik, jangan dicap sebagai munafik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Wa in shoma wa shala. Man idza hadatsa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Salasun, ada 3 perkara. Man, barang siapa, kunna, yang ketiga perkara itu fihi ada pada dirinya,
Jadi orang-orang yang dalam dirinya ada salah satu dari 3 perkara ini, fahuwa munafikun, maka dia itu adalah orang yang ketularan sifat munafik. Jadi perilakunya menyerupai perilaku orang munafik. Wa in shoma, meskipun dia berpuasa Ramadan, wa sholat, dan dia sholat fardu, wa sholat, dan dia sholat fardu, dan meskipun juga kalau dia mengatakan saya ini orang Islam, itu orang yang ketularan sifat munafik. Siapa itu? Man idza hadasa kadziba, man yaitu seseorang, idza hadasa ketika dia berbicara, kadziba dia bohong. Kalau dia ngomong bohong, informasi yang disampaikan hoax, nggak ada benernya. Itu orang yang ketularan sifat munafik. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji, akhlafa, maka dia menyalahi janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila ia diberi amanat, khana, maka dia berkhianat. Nih, berkhianat artinya begini. Dia diberikan kepercayaan oleh warga, diberikan kepercayaan oleh bangsa, diberi kepercayaan oleh rakyat. Untuk apa? Untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan amanat undang-undang, lalu dia tidak jalankan. Sementara kebijakan yang dia buat untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarga, dan kepentingan teman-temannya, maka orang ini berarti dia berkhianat. Tetap orang Islam, tapi ketularan sifat munafik. Nah, kita doain mudah-mudahan diampunin dosanya. Kalau memang sudah dikerjakan tetapi tidak optimal karena banyak kendalanya, banyak masalah-masalahnya. Sebab untuk melakukan perubahan pasti ada tantangan. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kita sendiri. Kita nih melakukan perubahan di bulan Ramadan. Yang tadinya bangun tidur, habis sembahyang kita ngopi, kemudian sarapan, terus jam 10 mindok, jam 12 makan siang, jam sore jam 3 sarapan lagi, malam makan malam. Ini ketika bulan Ramadan kita rubah tuh, berat. Itu baru timbang begitu doang. Lah ini merubah mindset, sudut pandang orang se-Indonesia. Kagak gampang. Nah, ini tentunya perlu kesabaran. Sehingga apa yang diupayakan itu mungkin tidak optimal. Nah, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini kebijakan-kebijakannya. Kalau memang pro kepada rakyat, ya berarti sudah benar. Tapi kalau kebijakannya membuat senang hanya segelintir orang untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, itu berarti dia berkhianat. Bapak hadirin saudara, lempengan begini nih ngeri-ngeri sedap kita nih. Sebab ini akan berpotensi membuat perdebatan yang sengit di antara semua orang. Oleh karenanya, ya kita bersabar saja. Kita doakan siapapun yang bakal memimpin kita nanti, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik, kekuatan, kesabaran untuk terus bekerja membangun perekonomian, membuat kesejahteraan kita umat Islam. Nih, itu yang kedua tadi. Jangan sampai menyalahi janji, sebab itu merupakan salah satu dari 3 tanda orang munafik. As-salisu, yang ketiga, al-ghibatu, ghibah. Nah, ini salah satu dosa yang dilakukan oleh mulut. Kemarin ada 8. Yang pertama bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga ghibah. Nah, ini ghibah ini
yang kita sering tidak berdaya untuk menghindarinya. Lama nggak ketemu teman, kita tanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Teman kita gimana tuh? Masya Allah. Kita doain aja dah, mudah-mudahan jadi orang baik. Kita doain. Emang ngapa dia? Ya udah dah, nggak perlu tahu. Emang dia kagak bener lah. Gitu. Nah, kan buat penasaran ya. Kita korek terus keluar tuh begini-begini. Nah, itu jadi ghibah. Ini definisi ghibah itu gampang sekali. Kita menyebutkan perilaku seseorang yang kalau dia tahu kita sebut-sebutin dia kagak demen, nah itu udah ghibah. Contohnya balik aja ke kita. Kita nih diceritain ada teman kita ngomongin kita, wah Sanu ngomong doang nih. Mau apa ya begitu dah, dia kagak ngomong doang, jalan juga kagak. Kalau kita denger, kita demen nggak omongan begitu? Agak. Nah, itu kalau orang yang kita omongin dengar dia juga marah, itu berarti ghibah. Jadi gampang sekali definisi ghibah itu omongan yang kita bicarakan tentang seseorang. Kalau orang itu dengar dia marah, dia nggak suka, berarti itu ghibah. Nah, fahfal lisanaka anha, fahfal maka jagalah lisanaka lisanmu anha dari berghibah. Wal ghibatu dan dosa ghibah asyaddu lebih dahsyat min salasina zaniyatan dari dosa 30 kali melakukan perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Jadi 30 kali melakukan zina itu dosanya besar. Satu aja besar paling 30. Ghibah lebih dahsyat dari melakukan 30 kali perbuatan zina. Dan yang kita nggak sadari Bapak dan Saudara, tujuannya kita kayak begini nih, silaturahmi kan bener banget itu ya. Kita ngaji bener banget, rapi ngaji, ngobrol-ngobrol. Bagaimana nih? Ngobrol ya nggak karu-karuan, namanya orang ngobrol. Apa aja diomongin. Sampai bola semalam diobrolin tuh. Nah ini hati-hati, makanya kita jaga diri kita untuk jangan sampai terjebak kepada perbuatan ini. Nah, pentingnya kita mengidentikan diri dengan berjamaah seperti ini. Kita kumpul-kumpul di perkumpulan kegiatan pengajian. Tujuannya kalau kita ketemu seseorang, kita jadi tersadar, oh ya kita lagi ngomong nggak bener nih. Atau teman kita ngomong, ngapain ngomong gitu sih? Ada yang mencegah, ada yang ngingetin. Nah kalau kita nggak punya teman begitu, habis sudah apa aja kita umbar. Ya salasina zaniyatan fil islami, dalam agama Islam lebih dahsyat dosanya itu. Kadzalika seperti itulah waradat datang sebuah keterangan fil khabar di dalam sebuah hadis. Nah sekarang ghibah itu apa sih? Wa ma'nal ghibati, adapun maknanya ghibah, antadzkura insanan, kamu menuturkan seseorang. Menuturkan apa? Bima sesuatu yakrahuhu yang ia tidak menyukainya, lau sami'ahu andaikan ia mendengarnya. Ghibah itu kita menyebutkan seseorang, perilakunya yang kalau dia dengar dia nggak demen, dia nggak suka. Nah kalau kita muji-mujinya, menyanjung, bagaimana? Wah hebat dia, kan main dan masih muda, perbuatannya bagus, kaya dan loman. Nah itu kalau dia dengar dia demen. Nah begitu bukan ghibah. Ghibah itu kalau kita ngomongin dia kagak demen, itu berarti ghibah. Fa anta mughtabun zalimun wa in kunta shadiqan. Fa anta maka kamu mughtabun orang yang berghibah, zalimun orang yang berbuat zalim, wa in kunta meskipun kamu shadiqan orang yang benar. Meskipun apa yang kita omongin benar, tapi karena orang itu gak suka, nah, maka jadi dosa. Berbeda begini Pak. Di sini umpama ada nama Iwan, ada nama Iwan nggak? Ada. Oh jangan dah.
Nama Jono, ada Jono? Nggak ada ya, Jono. Sini ada 4 Jono, jangan nggak ada, kalau ada yang marah. Ya nggak ada aja. Sini ada 4 nama orang Jono. Yang satu pendek, yang satu hitam, yang satu apa namanya matanya juling, umpama nih, yang satu budeg. Ada Pak tahu nama Jono? Jono yang mana ya? Jono di sini ada 4, ada Jono budeg, Jono budeg, Jono kering. Jono juling yang mana? Itu yang juling. Oh, itu nyebutin keburukan nggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk memberikan penjelasan. Lah kalau kita nyebut Jono, kita nggak nyebutin aibnya itu tadi, orang nggak tahu. Susah kita, nggak sampai. Nah kalau itu tidak disebut, tidak menjadi ghibah. Kenapa? Itu untuk memberikan kejelasan yang mana si Jono. Nah kalau nggak disebutin, nggak jelas, orang nggak nyampe rumahnya, nggak sampai itu alamatnya. Nah kalau itu tidak bagian daripada ghibah. Meskipun kalau tuh orang dengar dia marah, tapi kenapa? Itu kan untuk memberikan penjelasan, berikan manfaat. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'i al-mura'ina, wa iyyaka, dan berhati-hati kamu, wa ghibatal qurra'i, menghibah orang alim, al-mura'ina, yang riya. Ada orang alim yang riya. Meskipun demikian, kita hati-hati jangan sampai menghibahnya. Boleh jadi begini Pak, ini orang alim yang riya. Ada juga itu kan udah nggak benar ya. Meskipun begitu kita tidak boleh menghibahnya. Tapi ada juga seorang alim yang perilakunya nyeleneh, tetapi dia punya tujuan yang besar bagi kemanfaatan umat. Dia melakukan perilaku yang nyeleneh. Contohnya, mohon maaf, almarhum al-afullah Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Itu beliau seolah-olah memusuhi orang Islam, seolah-olah dia berdamai dengan Nasrani. Tapi tujuannya adalah, mengapa beliau kok sama orang Nasrani rudun sama apa pendetanya orang Nasrani, orang Kristen tuh Romo. Dulu ada Romo Mangun Wijaya. Itu Gus Dur dekat sekali dengan mereka. Tujuannya apa? Kemana-mana pergi ngajak ke kampung-kampung. Ini untuk menyetop kristenisasi. Kalau dia datang sendirian ke kampung-kampung nggak didemenin Gus Dur, gampang orang dikristen. Tapi ada Gus Dur, jangan nggak enak. Juga dulu orang Kristen, orang Cina itu tidak boleh beragama Konghucu. Cina banyak duitnya. Agama yang dia boleh pilih antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Mereka banyak yang masuk Kristen. Dan duitnya banyak untuk donasi kristenisasi. Sama Gus Dur Cina itu dideketin. Diperbolehkan merayakan apa? Agama Konghucu itu boleh. Barongsai itu boleh, Imlek boleh. Akhirnya mereka karena berterima kasih sama Gus Dur, duitnya nggak di-stop, dikasih ke mana? Ke Gus Dur. Dan juga beliau membela mayoritas di Indonesia ini. Itu tujuannya, di sini kita aman karena mayoritas. Dan di negara-negara lain yang minoritas, umat Islam nggak aman. Karena di Indonesia belum berikan keamanan, dia tegur tuh tokoh-tokoh negara di Indonesia, minoritas aman. Ente juga jaga saudara saya yang minoritas negara ente. Begitu. Nah ini kita jangan sampai menghibahnya. Meskipun kelihatannya itu berseberangan dengan kita, tetapi tujuannya adalah mulia. Untuk apa? Menyelamatkan umat Islam. Contohnya lagi, mengapa sih NU punya banser yang kalau Natalan jagain gereja? Ngapa pengajian gak dijagain? Oh, pengajian sering dijagain, udah pasti. Pengajian NU pasti banser turun. Nah ini mengapa jagain gereja? Tujuannya adalah memberikan rasa aman, agar supaya nanti orang-orang Islam di negara non-Muslim itu juga diberikan rasa aman.
Contohnya kemarin yang di daerah mana tuh, yang orang Islam ditembakin lagi sembahyang ditembakin itu. Nah, itu akhirnya kan apa? Tentara-tentara mereka jagain masjid. Untuk apa? Memberikan rasa aman. Rupanya nyontok Indonesia. Nah, yang begini-begini Bapak dan Saudara, kelihatannya kok seperti itu, lebih mesra dengan orang lain, tetapi tujuannya apa? Adalah untuk memberikan rasa aman kepada bangsa Indonesia dan kepada umat Islam di seluruh dunia. Itu tujuan demikian. Nah, untuk yang model begini-begini yang kelihatannya menyimpang, kelihatannya tidak searah dengan kita, itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat Islam sedunia. Ini kita nggak boleh menghibahnya. Ya kalau diskusi-diskusi cari tahu ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai menghibahnya, mencaci makinya, bahkan sampai bikin berita-berita yang memfitnahnya, itu yang tidak boleh. Wa huwa an tufahimal maqsuda. Maksudnya apa ini ghibah para orang alim? Wa huwa, dan ghibah itu an tufahimal maqsuda, kamu memberikan pemahaman maksud dan tujuanmu, min ghairi tasrin, tanpa memberikan penjelasan, artinya enggak terang-terangan. Ah, kiai anu payah dah, apa? Ah, udah kagak bener dah gitu. Enggak bener gue, udah kagak bener. Tadi juga lu tahu. Itu ghibah tuh. Kita enggak terang-terangan tapi ngomong begitu aja. Lu jangan undang lagi, emang apa? Udah dah, tadi juga lu tahu. Nah, itu enggak boleh gitu. Itu termasuk ghibah. Kita memberikan memberikan orang pemahaman sesuatu tanpa memberikan penjelasan, tidak terang-terangan, maksudnya tanpa memberikan penjelasan, tanpa memberikan terang-terangan. Fataqulu, maka kamu mengatakan aslahahullahu, mudah-mudahan Allah memberikan dia kebaikan, atau mudah-mudahan Allah menjadikan dia orang yang baik. Itu doa. Tapi isinya adalah ngasih tahu si fulan itu gak beres. Faqad sa'ani wa ghamani ma jara alaihi. Sungguh telah membuat saya susah, membuat saya resah apa yang terjadi pada dirinya. Si fulan, aduh saya sedih dah kalau ngeliat dia. Emang apa? Saya susah. Apa yang terjadi pada dia? Emang apa? Dia begitu. Udah dan tadi saya tahu. Itu tuh ghibah. Fanas'alullah ta'ala ayyuslihana wa iyyahu. Fanas'alullah, kita mohon kepada Allah Ta'ala ayyuslihana, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, membuat baik kita, wa iyyahu, dan dirinya. Ini doa. Tetapi hakikatnya adalah menceritakan keburukan orang. Paham gak nih Pak? Apa sebulan? Ya kita doain aja dah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Apa yang dikerjain kita bingung, kita sedih. Emang apa? Udah lantar juga tahu. Itu hakikatnya adalah ghibah. Meskipun bentuknya doa, kita doain dah rame-rame, dia dapat hidayah. Itu hati-hati Pak. Dia ghibah itu. Ya kita baca Fatihah, mudah dapat hidayah. Ada berarti kan dia kagak beres ya enggak? Itu kagak beres dia. Itu kalau memang kita mau doain, dia doain aja bersembahyang, nggak usah perlu kasih tahu orang rame-rame. Kasih tahu kita baca pas supaya dapat hidayah begitu, berarti ngumumin si fulan kagak beres. Nih hati-hati nih. Ini kalau kagak ngaji kagak tahu kita nih. Ya dianggap bener aja. Bapak ini kita baca Fatihah, mudah-mudahan kalau orang sakit dapat nggak apa-apa. Tapi kita doain, mudah-mudahan si fulan ini jadi orang beres, ini begini-begini. Nah itu berarti kita ngumumin si fulan kagak beres. Itu masuk ghibah. Kalau memang niatnya doain, ya doain aja, diam-diam habis sembahyang. Nah, doain si fulan semoga dapat hidayah, Allah berikan petunjuk. Nah ini sementara, ini yang sering terjadi. Para mubaligh, para penceramah, kiai di majelis maulid nyeritain keburukan pemimpin kita. Nah itu udah luar biasa tuh, yang tadinya supaya dapat syafaat Nabi, nah kok begitu caranya. Ini Bapak dan Saudara, makanya saya kalau muludan itu kalau bisa sih saya sampai baca maulid aja ke sana pulang. Ngeri ntar dengerin.
Mubaliknya ngatain orang, nanti bukan jadi pahala. Kuping kita dengarnya kagak beres. Itu. Makanya ini kita bertanggung jawab menghadirkan penceramah mubalik yang bisa memberikan, mengisi hati kita, jangan sampai jadi orang yang suka mencaci maki. Itu tugas kita. Para DKM, carilah tokoh-tokoh mubalik-mubalik yang bisa menyejukkan hati kita, bukan membakar amarah kita. Fa inna hadza jam'un bainal khabithaini. Fa inna hadza, karena sesungguhnya kata-kata ini, aslahahullah, mudah-mudahan Allah menjadikan dia jadi orang soleh, itu jam'un bainal khabithaini, mengumpulkan dua keburukan sekaligus. Ada dua keburukan di situ. Yang pertama apa? Ahaduhuma al-ghibatu, yang pertama adalah ghibah. Idza hasala bitafahumu, apabila hasil dengan ucapan itu at-tafahum, pemahaman, orang jadi paham. Yang kedua, wal akharu tazkiyatun nafsi, dan yang kedua menganggap diri paling baik, paling suci, wasana'i 'alaiha, dan memuji-muji diri, bitaharruji, dengan melakukan dosa, wassalahi, dan menganggap itu perbuatan baik. Doain orang itu baik, tapi doa ngasih tahu si fulan itu kagak bener. Ayo kita doain, baca Fatihah, dan jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dapat hidayah. Itu benar nggak? Benar. Tapi karena kita ngomongin di depan orang, berarti kita ngumumin orang itu jahat. Nah, dan kita menganggap diri kita benar karena kita doain orang, berarti kita posisi sudah benar. Si fulan yang kita doain kagak benar. Itu dua keburukan sekaligus. Pertama, ngasih tahu orang kejahatan, yang kedua menganggap diri kita paling benar. Kita doain, kita doain orang yang sakit, berarti kita sehat. Kita doain sakit. Nah, begitu tuh. Ini bukannya salah, mendoa bukan salah, tetapi tempatnya yang tidak tepat. Makanya kalau memang kita ingin mendoakan orang, ya doain aja habis sembahyang, ya, supaya jadi orang yang pemimpin kita dapat hidayah, pemimpin kita dapat kekuatan. Nah, itu jangan kita doakan di depan umum. Nah, walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ta'ala ad-du'a, akan tetapi in kana, apabila maksuduka, maksudmu, min qaulika, dari ucapanmu, aslahahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan dia orang yang baik, maksudmu dengan kata-kata itu ad-du'a, berdoa, fad'u lahu fi sirri, maka doakan ia fi sirri, dalam kesunyian. Jadi kalau mau doain, ya doain, nggak usah di depan umum. Wa in igtamamta bisababihi, meskipun kamu menjadi susah sebab orang itu, nah itu tidak apa-apa. Fa alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa idhara aibihi, wallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la Astaghfirullah
الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لبدأ حضرات المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع روح العبد أدي عبد الرحمن عبد الرحمن أشرف الله أكبر فيه جبر الشيء لا يقبل فيه المقلوب فيه المعروف أسد هدي يسلك بن بيه هدي مقتلب إلى رحمة أسد هدي وقتل بالمريد لا يمره أسد هدي مرواني بنحن أستاذ هدي مشلم لا يمره هدي مريم بنت هدي سالم لا يمره قرآن ولد شيء لا رحمة هدي واسم علي بن هدي كبراني لا يمره من سن هدي جير مريم بن هدي جيرني لا يمره أسد هدي علي حسين بن حنبلي بنا يمره المرء من قواقع المسجد المأمور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا لأستاذنا ولمعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سيؤمن لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا محمد اللهم يهد الفاتحة بشر الفاتحة وبزمرة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة والرحمة والصحة وصحة وسلام أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمن يتصدى في مسجد المعمور سابقا ولاحقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واغفرهم واجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفرات النيران ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة